Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur untuk penjagaanmu yang kau berikan pada kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami. Kami meninggikan Engkau, Bapa berkati kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Pemimpin pujian Bapa berkati, Bapa sertai, persatukan dengan musik, sehingga dapat membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang menyertai, Bapa yang memberkati. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Pagi yang cerah ini, mari kita berucap syukur kepada Allah kita, karena kita bisa kumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terkadang Bapak Ibu dan Saudara, kita berperang dalam sakit penyakit, berperang dalam ekonomi, bahkan berperang dari segala masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kita memuji nama Tuhan, glory, glory, haleluya, sebenarnya kemenangan itu sudah ada, karena Allah kita yang memberi kelegaan pada setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita selalu berpegang teguh pada Allah kita selalu memuji Allah kita, maka Tuhan memberi kelegaan pada kita. Percaya saja kepada Allah kita pujikan glory, haleluya, dengan segenap hati kita, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
marilah kita sukacita bersama, kita berkumpul bersatu di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama. Sukacita selalu ada pada kita. Haleluya. Mari kita pujikan bersama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita telah bersukacita, kita telah berlonjak-lonjak, lompat-lompat untuk meninggikan Allah kita, karena Allah kita, Yesus, layak kami tinggikan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita buka hati jiwa roh kita untuk terima taburan firman Tuhan yang selalu menenangkan hati kita, selalu membuat nyaman di dalam setiap langkah-langkah hidup kita, karena Allah kita selalu menyertai kita. Haleluya. Kami datang sujud kepadamu Tuhan, kami merendahkan diri kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah, dalam nama Yesus. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih
Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya dan juga sahabat-sahabat yang mencintai ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Saat ini saya berada di The Emrik Salib Putih. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita telah menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memimpin, menyertai dan memberkati kami. Bahkan Engkau Allah yang memberikan kesehatan pada kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Kami buka hati kami buka pikiran kami, agar Tuhan kirimkan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu lalu kita telah belajar dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tahu untuk menjaga kemenangan itu tidak mudah. Bahkan kadang di puncak kemenangan tiba-tiba kita menjadi sosok manusia yang kalah, yang terpuruk, yang hancur. Untung kita punya buku pedoman yang sangat canggih dan komplit, sehingga di tengah kekalahan, keterpurukan dan kehancuran masih ada resep kekuatan yang Tuhan siapkan untuk kita. Mari kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 40. 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Elia memenangkan pertandingan antara Elia dengan nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang. Elia di puncak kemenangan karena selain dia dapat membunuh orang-orang nabi-nabi yang 450 itu, Elia juga berdoa kepada Tuhan untuk minta diturunkannya hujan. Padahal Israel waktu itu sudah 3,5 tahun tidak ada hujan. Tetapi Elia berdoa dan hujan diturunkan. Wow, luar biasa. Namun perhatikan, belum sempat Elia menikmati kemenangannya, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan utusan dari Isabel. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dan ayat 3. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kira-kira para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Inilah hidup. Ayat-ayat yang ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Kadang kehidupan kita sama persis seperti Elia. Belum sempat menikmati kemenangan, 'muncul' 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 'muncul'
permasalahan ini lebih mengerikan, mengancam hidupnya. Ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit menyelamatkan diri. Kemana Elia? Elia lari ke padang gurun, menyelamatkan diri. Mari kita bandingkan dengan Daud. Mazmur 27 ayat 2 dan 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Elia diancam satu orang, yaitu Isabel. Sedangkan Daud diancam oleh banyak orang. Dikepung dengan musuh, akan makan dagingnya Daud. Elia lari. Bahkan dia ingin mati. Elia patah semangat dan menyerahkan nyawanya kepada Allah. Mengapa Elia jadi penakut? Karena tipe Elia adalah tipe penikmat berkat. Selama 3,5 tahun kelaparan, Elia dipelihara Tuhan. Disuruh pergi ke tepi sungai Kerit. Diberi makan burung gagak tiap hari. Setelah sungai Kerit habis, Elia disuruh pindah lagi ke Sarfat. Ketemu dengan seorang janda, dipelihara selama 3 tahun. Elia sangat manja. Dilindungi dari kejaran Raja Ahab. Dipelihara di tepi sungai Kerit. Dipindahkan ke janda Sarfat. Dan Elia menikmati kehidupan yang model seperti itu. Sehingga kemenangan yang sangat besar tidak membuat Elia kuat, melainkan gampang putus asa. Hidup dalam ketakutan dan susah sedikit saja sudah minta mati. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan saudara? Minggu lalu pelajaran kita bahwa Tuhan telah menyerahkan kemenangan pada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan dan kekuatan. Tapi nyatanya banyak orang percaya, banyak jemaat yang sudah merasa dekat dengan Tuhan, yang sudah menikmati aliran berkat dari Tuhan, yang merasakan perlindungan Tuhan, tapi dia tidak punya tanggung jawab dari seorang yang diberkati. Dia tidak mau cerita, dia tidak mau bersaksi tentang hebatnya Tuhan, tentang kemenangan yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kristen seperti ini harus hati-hati. Gampang putus asa, gampang menyalahkan Tuhan, gampang mengancam Tuhan. Dan kalau sudah kesusahannya naik sedikit, dia ingin mati. Bagaimana dengan Daud? Daud sejak kecil membangun kedekatannya dengan Tuhan. Daud sebagai gembala yang bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Sehingga berani bergelut dengan beruang. Berani bertarung dengan singa. Sehingga Daud menjadi petarung sejati. Dan pemunculannya Daud untuk memiliki jabatan diawali dengan mengalahkan Goliat. Daud tidak takut dengan ancaman musuh yang mengepung hidupnya. Kenapa? Karena Daud punya kedekatan dengan Tuhan. Sehingga Daud tahu betul bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku
dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Banyak kata-kata iman yang diucapkan Daud yang seharusnya juga menjadi kata-kata iman bagi kita. Yaitu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Dan masih banyak kata-kata iman yang diucapkan Daud. Yang intinya, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Melalui pengorbanan di kayu salib, kita telah diberi kemenangan. Mereka gunakan kemenangan pemberian Allah ini untuk menceritakan peperangan yang telah ia lewati. Dan dia yang menang. Kemenangan itu kita dapat bukan karena kita gagah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Tetapi kemenangan itu didapat karena Tuhan yang berperang untuk kita. Kalau dulu Daud dikepung oleh tentara Filistin, tentara Amalek, bahkan dikepung oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Sekarang kita dikepung dengan corona yang selalu meniupkan angin ketakutan dan kengerian. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat tipe siapakah kita. Kalau kita tipe Elia yang hanya menikmati enaknya berkat, tanpa berani menyerukan kemenangan pada orang lain, tanpa berani bersaksi, maka kemenangan tidak lama dalam hidup kita. Kalau kita tipe Daud, sebagai petarung yang berani menghadapi musuh, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan suka jika kita berani menghadapi kenyataan hidup tanpa mengeluh. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita dan memberi kemenangan kepada kita. Nah, rahasia kekuatan orang percaya itu terdapat pada keberanian menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati kami, bahkan Engkau telah memberikan resep rahasia kemenangan di tengah-tengah suasana yang menakutkan ini. Engkau Allah yang selalu menyertai kami dan Allah yang peduli terhadap kehidupan kami. Maka kami berani menyerahkan hidup kami di dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus disiplin dengan protokol kesehatan. Kemana-mana kita harus memakai masker. Jangan lupa Bapak Ibu, masker merupakan satu alat yang wajib kita punyai, bahkan satu alat yang mampu memberikan kekuatan keselamatan pada kita. Lalu jaga jarak, dan yang ketiga cuci tangan. Jangan lupa. Dan GBS Haleluya Palur sudah boleh ibadah tatap muka. Maka pada Bapak Ibu jemaat yang belum beribadah tatap muka, yuk kami undang. Minggu depan kita akan beribadah bersama dengan perjamuan kudus. Ya, jangan lupa ke gereja pakai masker, jaga jarak, dan juga
cuci tangan. Kita akan akhiri, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang selalu menuntun kehidupan kami. Dan kami bersyukur Kau telah memberikan presiden kepada kami, yaitu Bapak Jokowi. Berkati Tuhan dengan kesehatan yang sempurna, berkati dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga Pak Jokowi mampu untuk membawa Indonesia menjadi maju. Kau berkati para pembantu-pembantunya Tuhan. Kau berkati para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan RT RW. Kau berkati Tuhan, sehingga mereka dapat membawa Indonesia ini menjadi Indonesia yang tenang, menjadi Indonesia yang Kau berkati. Kami berdoa pula Tuhan untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito yang pengapuran. Kau jamah pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Engkau juga jamah Pak Paulus Sugito yang membutuhkan pemulihan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus, Engkau dipulihkan. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto yang minta ketajaman mata. Kau juga kabulkan Tuhan, sehingga Pak Sarjianto boleh beraktivitas dengan lancar karena matanya Kau pulihkan. Kau juga berkati Hendra Wijaya dan Olen yang minta organ tubuh baru Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kabulkan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan untuk Hendra, tangan-Mu Kau tumpangkan untuk Olen. Dalam nama Yesus, terimalah organ tubuh baru, sehingga kamu boleh beraktivitas di dalam nama Yesus. Kau juga jamah Ibu Suharsi, Kau jamah Pak Doner yang membutuhkan jamahan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Sarjono. Kau jamah dengan kemurahan, sehingga pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, Engkau telah dipulihkan. Kami juga berdoa untuk Bu Bambang, berdoa untuk Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Esbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Mbah Darto, Mbah Hadi, Naomi dan Feni. Kau juga jamah dengan kemurahan sehingga mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau telah jamah saudara-saudara kami. Kau juga jamah kebutuhan gereja Tuhan, sehingga kebutuhan gereja Engkau lengkapi, sehingga kami dapat beribadah dengan kelengkapan-kelengkapan yang Kau berikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas-aktivitas kami, Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Sebentar kami akan pulang, Tuhan antar, Tuhan pimpin kami, hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Allah, ke dalam tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Nah saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat. Terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.